Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Sevanya Daniela. Pada hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang trigonometri, gitu ya. Di layar kamu udah bisa melihat soalnya dikatakan pada suatu segitiga siku-siku diketahui cos kuadrat A itu adalah 8/10. Jadi satu sisi di sini ya. Ini adalah cos kuadrat A, itu nilainya adalah 8/10. Gitu ya. Dengan A adalah sudut lancip, pertanyaannya adalah berapa nilai dari tan A. Jadi nilai dari tangan A yang kita mau cari. Gitu ya. Jadi tan A-nya sama dengan berapa? Gitu ya. Ini yang kita coba kerjakan sebentar. Nah, baik, sebelum kita mengerjakan soal ini, perlu saya informasikan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Sevanya Daniela. Pada channel ini kita menjanjikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi, khususnya SMA ya. Jadi kalau kalian yang SMA, kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali ada video baru, kamu dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai, kita akan lihat pembahasan soal trigonometri berikut ini. Nah, baik, untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kamu harus perhatikan bahwa di sini dikatakan sudut lancip. Nah, ini kamu tidak usah bingung, ini hanya menunjukkan kalau dia sudut lancip, maka nilai baik kosinus, sinus, dan tangannya semuanya bernilai positif. Itu aja gunanya. Itu ya. Yang lainnya kamu tidak terlalu perlu perhatikan. Kalau sudut lancip, berarti nilai trigonometrinya, baik sinus, kosinus, tangan, dan sebagainya itu semua bernilai positif. Gitu ya. Oke, di soal ini diminta berapa nilai tangan A, sedangkan yang dikasih tahu adalah kosinus kuadrat A. Gitu. Jadi kita butuh adalah tangan itu adalah sin per cos. Ini yang kamu tidak boleh lupa ya. Jadi nilai dari tangan A itu adalah sin A. Itu adalah sin A per cos A. Nah, berarti dengan kata lain sekarang kita butuh berapa nilai sin A dan berapa nilai cos A. Oke. Kita cari dulu nilai cos A karena di sini udah ada yang kuadratnya. Ya, dari nilai yang kuadrat tadi kalau kita akarain berarti, atau saya sederhanakan dulu ya, kosinus kuadrat A ini adalah 8/10. Saya bisa sederhanakan menjadi 4/5. Sama aja ya, ini cuma angkanya diperkecil. Oke, udah gitu berarti dari sini kita bisa dapat cos A nya sendiri itu adalah akar dari ini, akar dari 4/5. Sebenarnya ini bisa positif bisa negatif, cuma sekali lagi karena dia sudut lancip berarti dia di kuadran 1, berarti kosinus A bernilai positif, gitu ya. Atau kita selesaikan, kita keluarkan, berarti yang 4-nya saya keluar dari akar adalah 2, yang 5-nya tetap 2 per akar 5. Sampai sini dulu. Ini adalah nilai kosinus A-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai dari sinusnya? Ingat hubungan identitas pada trigonometri berlaku bahwa cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A itu sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat A itu adalah 1 dikurangi cos kuadrat A. Ini rumus identitas yang paling mendasar pada trigonometri. Gitu ya. Nah, sehingga kamu bisa tahu berapa sin kuadrat A dengan cara yang sama seperti tadi. Sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A tadi 8/10 atau 4/5. Saya pakai 4/5 aja ya. Oh, sorry, ini masih dalam akar ya. Gitu ya. Tadi dibilang ada, sin kuadrat A tadi adalah 4/5, masih tidak bentuk akar, sorry. Bentar, saya hapus dulu. Ya, karena dia bentuk kuadrat ya, jadi tidak ada akarnya. Ini 1 min 4/5, ini sama dengan 1/5. Gitu ya. Jadi sin kuadrat A adalah 1/5, sehingga nilai sin A-nya adalah akar 1/5. Gitu ya. Kalau kita mau keluarkan, satunya bisa tetap di luar, akar 5-nya di bawah. Ini adalah hasil dari sin A-nya. Jadi sin A-nya adalah 1 per akar 5, sementara kosinus A-nya tadi adalah 2 per akar 5. Oke. Nah, setelah kita dapat ini semua, baru sekarang kita bisa kerjakan berapa nilai tan-nya. Jadi tan A itu adalah, tadi saya sudah bilang, dia adalah sin A per cos A. Gitu ya. Sin A tadi barusan kita hitung adalah 1 per akar 5. Gitu ya. Per cos A itu adalah nilainya adalah 2 per akar 5 ya, yang di atas nih. Oke, ini adalah 2 per akar 5. Oke, dari sini akar 5-nya bisa sama-sama coret, sehingga nilainya adalah 1/2. Inilah nilai tan A-nya. Gitu.
Kalau kita lihat sekarang dalam pilihan ABCD-nya, tahan A sama dengan setengah. Itu adalah D. Ini nilainya tangan A adalah 1/2. Bisa ya? Jadi untuk mengerjakan soal trigonometri, kamu tidak usah bingung dengan bentuk sin, cos, dan tan. Kamu tidak usah khawatir dengan itu. Kamu kerjakan seperti biasa saja. Perhatikan di sini dibilang sudut lancip. Ini berarti nilainya semua positif. Oke. Setelah itu kamu kerjakan cosinus diakarkan biasa, dapatlah nilai dari cosnya, yaitu 2/5. Oke. Setelah itu kamu kerjakan sinnya. Sinnya didapat dari rumus identitas yang ini. Ini rumus identitas yang tidak boleh kamu lupa setiap mengerjakan trigonometri. Dapatlah nilai sin kuadratnya, terus kamu akarkan, dapat nilai sinnya. Dan tan didapat dari sin per cos. Dapatlah nilai tannya yaitu 1/2. Bisa ya? Kalau kamu masih ada yang bingung, kamu boleh tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Nanti kita akan jelaskan ulang bagian mana yang kamu nggak ngerti. Oke? Sekali lagi buat kamu yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe dan share juga ke teman-temanmu yang lain supaya semua bisa belajar tentang hal ini. Ya. Oh iya, kalau kamu punya soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya, kamu bisa foto dan kirim ke alamat email yang tertera di kolom deskripsi, nanti kita akan buatkan pembahasannya. Oke, makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya.